Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Pada sesi ini kita akan membahas tentang lingkungan organisasi secara khusus maupun secara umum. Ya, di materi inisiasi lain sudah diberikan artikel ilmiah ya terkait etika sosial dan juga globalisasi manajemen. Ya, kali ini saya akan membahas tentang lingkungan organisasi. Baik, ya di lingkungan langsung ya merupakan bagaimana nasib organisasi dipengaruhi secara langsung. Karena itu, lingkungan tersebut dikatakan juga sebagai stakeholder atau pihak yang menentukan nasib organisasi atau pihak yang beririsan langsung. Ada dua jenis lingkungan langsung nih ya, rekan-rekan sekalian. Ada lingkungan langsung internal dan lingkungan langsung eksternal. Nah, gimana ini ngebedainnya? Oke, sebagai awalan ya saya akan jelaskan bahwa dalam organisasi itu akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Ya, kalau ingin bertahan hidup, organisasi harus dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kegagalan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya akan berakibat fatal. Organisasi tersebut ya bisa terancam mati. Lingkungan organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam, eksternal dan internal. Lingkungan eksternal merupakan elemen-elemen dari luar organisasi yang relevan terhadap kegiatan organisasi. Organisasi memperoleh input dari lingkungan eksternalnya dalam bentuk apa? Salah satunya ya bahan baku, material, ya termasuk apa? Suplai sumber daya manusia dari masyarakat. Ya, organisasi memproses input tersebut dan memberikan output kepada lingkungan ya dalam bentuk produk, informasi ya. Nah, lingkungan internal berada di dalam organisasi yang bukan merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Contoh lingkungan internal adalah karyawan, dewan komisaris, dan pemegang saham. Penjelasan tadi agaknya memberikan kita pandangan secara latar belakang kenapa sebuah manajemen ya yang menjalankan sebuah visi dan misi itu perlu mempertimbangkan beberapa variabel ya. Khususnya apa? Khususnya mempertimbangkan variabel yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut bekerja. Kalau misalnya tadi dijelaskan bahwa manajemen itu memproses faktor input yang didapat dari lingkungan eksternal, ya, sudah sewajibnya mereka arif ya dalam memperjuangkan dan mengelola agar apa? Agar si output yang diharapkan ini bisa relevan dengan tujuan perusahaan. Coba bayangkan saat kita punya perencanaan, saat kita punya kontrak bisnis, ya, tapi tidak ada lingkungan yang ingin mensupport kita. Misal, kita punya bisnis plan yang bagus, kita punya permodalan yang cukup, tapi tidak ada yang ingin mensuplai bahan baku ke perusahaan kita. Tidak ada yang ingin menjadi karyawan dari perusahaan kita. Ya, kita sudah rekrut, tapi nggak ada yang mau datang, nggak ada yang mau masuk. Ya. Terus kita sudah mau beli material, kita minta penawaran, nggak ada yang menawarin. Ya. Karena apa? Ini lingkungan ini tidak mendukung perusahaan kita. Akhirnya faktor inputnya nggak ada. Kalau faktor inputnya nggak ada, apa yang mau diproses? Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Kenapa kita harus ya mempelajari lingkungan organisasi? Agar apa? Manajemen yang ada di dalam itu menjadi berarti gitu. Kalau nggak ada hal tersebut, ya mau ngolah apa? Dan mau mengeluarkan, memberikan output apa? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, pada lingkungan langsung internal, ya salah satunya adalah pekerja. Ya, penjelasannya kurang lebih seperti ini ya, rekan. Bahwa di antara pekerja dengan organisasi ini
seharusnya memiliki tujuan yang sama. Bukan keduanya memang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Perusahaan ingin mendapatkan keuntungan, karyawan ingin mendapatkan salary ya, gaji. Tapi ada sesuatu yang lebih besar di situ. Tujuan yang sama ini sebenarnya nggak bisa hanya selalu diukur dengan uang. Tapi budaya kerja, ya, value, nilai, sikap, ya, itu juga harus relevan, harus sama antara budaya antara organisasi dengan si karyawannya. Kadang, terkadang karyawan itu lebih kuat atau dia punya kapasitas yang lebih unggul daripada organisasi. Nah, kenapa organisasi ini bisa kalah unggul? Karena sistem dan ekosistemnya, ya, iklimnya, nah itu tidak bisa mengimbangi, tidak bisa menuruti kemampuan-kemampuan para karyawan. Atau kadang organisasinya yang lebih kuat. Nah, kekuatan antara dua pihak yang tidak sama ini, ya, itu berisiko pada apa? Ya, tidak relevansinya atau tidak tercapainya tujuan organisasi. Jadi gini, pada saat sebuah organisasi sangat kuat, organisasi yang kuat itu mampu membuat karyawan tunduk, misalnya ya, lalu bekerja sesuai dengan keinginan organisasi. Dengan atau tanpa keadilan, dengan tanpa atau tanpa mensejahterakan si karyawan. Di satu sisi ada juga yang karyawannya yang lebih kuat. Misalnya ya, dengan adanya serikat pekerja, ya, karyawan ini mampu menuntut ya untuk kenaikan gaji, menuntut untuk tunjangan-tunjangan yang di luar biasanya. Kalau enggak, nanti semua karyawannya mogok. Nah, ini posisi karyawan yang lebih kuat daripada organisasi. Ya. Itu mengakibatkan organisasinya nggak bisa memenuhi kemampuan karyawan. Nah, pekerja atau karyawan di sini, ya, itu menjadi salah satu lingkungan langsung internal yang juga, ya, harus direlevansikan. Ya. Jadi sama-sama harus seimbang antara kapasitas organisasi dan kapasitas karyawan. Kalau misalnya bagaimana caranya ya agar karyawan ini mampu atau mau ya memberikan loyalitas pekerjaannya dengan perusahaan-perusahaan yang misalnya baru atau perusahaan yang sedang merintis sehingga gajinya tuh misalnya tidak besar ya. Itu bagaimana? Contoh salah satunya sebenarnya seperti Gojek yang baru mengeluarkan inisial public offering kemarin ya. Seperti dia baru melisting saham di Bursa Efek. Nah, jadi Gojek ini memberikan saham kepada siapa? Ya, misalnya kepada pengemudi-pengemudinya, ke driver-drivernya. Sebagai apresiasi ya, kebersamaan yang sudah dan loyalitas yang sudah diberikan driver kepada perusahaan Gojek. Nah, itu hal tersebut ya merupakan salah satu stimulus. Nah, itu untuk apa? Agar dia juga merasa memiliki kepemilikan. Kalau misalnya perusahaan ini untung, berarti dia juga dapat untung. Gitu. Nah, itu merupakan salah satu treatment ya agar si organisasi dan pekerja ini berjalan imbang. Baik, selain itu apa lagi? Ya, ada juga namanya Dewan Komisaris. Dewan Komisaris itu biasa dijumpai pada perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas. Dewan Komisaris ditunjuk untuk mewakili kepentingan pemegang saham. Ya, keberadaan mereka semakin diperlukan apabila pemegang saham tersebar, perusahaan PT ya yang besar dan menjual sahamnya di Bursa Efek akan memiliki ribuan pemegang saham. Pemegang saham tersebut akan mempunyai posisi yang lemah relatif terhadap manajemen, karena mereka tidak mungkin bertemu dan bersatu mengawasi manajemen secara langsung. Ya. Bahkan beberapa rahasia penting perusahaan tidak akan dibeberkan ke mereka sebagai pemegang saham atau pemilik perusahaan. Agar pengawasan menjadi lebih efektif,
Pemegang saham dapat menunjuk komisaris yang tugas pokoknya adalah mengawasi manajemen, memastikan manajemen bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, idealnya Dewan Komisaris Independen terhadap manajemen dapat mewakili kepentingan pemegang saham, ya, mempunyai posisi yang kuat terhadap manajemen sehingga memaksakan perubahan apabila dirasa perlu. Tetapi pada situasinya, Dewan Komisaris tidak sebebas yang seperti diharapkan. Dewan Komisaris sering lebih tergantung terhadap kepentingan si manajemen dibandingkan terhadap kepentingan pemegang saham. Dalam situasi semacam itu, pengawasan menjadi kurang efektif. Nah itu dia kurang lebihnya dua permodelan yang sebenarnya sama-sama kuat. Pemegang sahamnya kuat, ya, secara kapasitas, tapi yang mempunyai keterlibatan langsung adalah manajemen. Kita dijembatani oleh Dewan Komisaris. Nah, Dewan Komisaris ini termasuklah masuk ke dalam lingkungan langsung internal. Oke. Baik, selain pekerja dan Dewan Komisaris, tentunya pemegang saham juga merupakan lingkungan langsung internal ya. Dia juga yang akan mempengaruhi bagaimana Dewan Komisaris bekerja, ya, dan juga jaringan stakeholder lainnya. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu jaringan atau lingkungan langsung eksternal. Lingkungan langsung eksternal ini salah satunya adalah konsumen. Konsumen ini adalah denyut nadinya keberlangsungan organisasi. Kalau organisasi tempat Anda bekerja adalah perusahaan, nah penjualan merupakan hal penting. Kalau perusahaan atau organisasi tempat kalian bekerja adalah pelayanan publik, ya, image atau pelayanan yang prima merupakan kepuasan publik terhadap organisasi yang kalian jalankan. Nah, konsumen di sini merupakan lingkungan langsung eksternal. Dia ada di luar organisasi, tapi memberikan manfaat langsung kepada keberlangsungan si perusahaan. Nah, kalau kita bicara tentang konsumen, kita bicara tentang pemenuhan kebutuhannya si konsumen. Ya, pemenuhan kebutuhan konsumen pada perusahaan yang sudah mampu menguasai kebutuhan tersebut, ya, itu cenderung pada risiko eksploitasi konsumen oleh si produsen. Makanya di sini juga ada tarik-menarik antara bagaimana produsen memberikan kebutuhan kepada konsumen tanpa melakukan monopoli. Ya, karena apa? Pada saat monopoli terjadi, nah ini mengakibatkan konsumen tidak punya pilihan. Makanya sebenarnya konsumen itu menang pada saat mereka tuh banyak pilihan. Ya, pada saat mereka banyak pilihan, mereka mampu memilih mana yang lebih murah misalnya, mana yang kualitasnya bagus, ya, dan lain sebagainya. Tapi pada saat perusahaannya cuma satu, maka yang mampu memberikan pelayanan itu cuma satu, maka konsumen ini mau nggak mau ke dia. Nah, pada lingkungan etika sosial atau tanggung jawab sosial, ya, ini bagaimana perusahaan untuk memberikan misalnya social responsibility-nya dalam bentuk misalnya kegiatan-kegiatan yang mampu mendukung atau mampu memberikan manfaat kepada khalayak di luar internal organisasi, itu kepada masyarakat secara luas, gitu. Padahal ya semakin lama sebenarnya informasi itu secara umum tuh konsumen itu semakin kuat, gitu. Kalau ada perusahaan memonopoli, ya, perusahaan mengeksploitasi konsumen, ya, sedangkan masyarakat ini semakin cerdas, ya, ini jadi tarik menarik. Karena di sini dijelaskan ya, kalau di modul rekan-rekan baca,
tingkat pendidikan masyarakat itu semakin lama semakin maju. Ya. Jadi konsumen semakin lama semakin tahu hak-haknya. Organisasi atau perusahaan tidak lagi bisa memaksakan kehendak mereka. Ya. Terus persaingan yang semakin kuat, konsumen mempunyai banyak pilihan. Nah, disitulah tarik menariknya. Kita memposisikan diri kita sebagai manajemen, tentunya. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai masyarakat, ya tentu mata kuliahnya ada di sosiologi atau antropologi, misalnya ya. Tapi kalau misalnya kita bicara sebagai manajemen, kita perlu mempertimbangkan bahwa bagaimana mentreatment masyarakat yang semakin lama semakin cerdas. Oke, selanjutnya ya adalah pemasok lingkungan eksternal langsung, yaitu adalah pemasok. Nah gini teman-teman, pemasok ini adalah yang mengantarkan faktor input ke manajemen atau organisasi kita untuk diproses. Kalau misalnya bahan mentahnya ini kurang, ya, bahan mentahnya ini tidak cukup, kita mau nggak mau harus telepon pemasok. Tarik menariknya adalah kalau misalnya pemasoknya bagus, kita tidak perlu khawatir. Kita punya supply chain bagus. Ya, pada saat kita butuh kapanpun itu bisa terjadi. Kita pesan kapan, ya, saat itu juga just in time. Nah, kadang itu nggak terjadi di semua perusahaan. Makanya kalau misalnya kita harus identifikasi benar-benar ya, perusahaan kita ini bidang apa. Kalau misalnya kita memang mencari karyawan, ya pemasok juga tuh dari SDM eksternal merupakan pemasok. Masyarakat merupakan pemasok daripada perusahaan ini, ya. Jadi kalau kita mencari karyawan, kita cari kemana? Biro karyawan, ya, biro untuk yang mencari karyawan bisa jadi, atau bisa juga melalui universitas, ya, yang memasok lulusan-lulusan perguruan tinggi. Kalau perusahaan kita itu lebih ketat pada industri manufaktur, kita butuh mesin-mesin, ya, berarti kita butuh list pemasok mesin-mesin, gitu. Nah, kalau pemasoknya tunggal, nah ini yang jadi pertanyaan. Kalau kita hanya punya pemasok tunggal, sebenarnya kita akan tersandra dengan pemasok tersebut. Maka kita perlu banyak pemasok sehingga kita mendapat banyak pilihan. Nah, itu seperti konsumen ya. Konsumen punya banyak pilihan produsen. Nah, produsen kita mempunyai banyak pilihan pemasok. Gitu. Sebenarnya untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan antara si pemasok dengan produsen, yaitu adalah lagi-lagi nih ya, engagement. Ya, hubungan erat antara si pemasok dengan si produsen. Gitu. Selanjutnya, setelah pemasok, pesaing juga penting untuk dipertimbangkan. Dia merupakan faktor lingkungan langsung ya, eksternal. Dia berimpact langsung kepada kita, organisasi, tapi dari luar. Nah, pesaing ini tetap penting ya teman-teman. Tarik menariknya ya membuat bagaimanapun perusahaan harus berkembang. Perusahaan berkembang itu kalau ada pesaing. Karena mau nggak mau dia harus memikirkan efisiensi dan efektivitas. Ya. Pesaing memberikan produk yang mempunyai fungsi sama ya dengan produk yang dihasilkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Contohnya nih, Garuda, Sriwijaya, ya Lion Air ya, itu akan bersaing memperebutkan penumpang pesawat terbang. Nah, pesaing-pesaing yang sebenarnya relatif sama, kalau misalnya kita tidak berada pada lingkungan tersebut, ya, itu kita tidak dapat belajar sebenarnya, dan kita tidak tahu perkembangan apa yang harus kita lampaui, kayak gitu. Kalau kita sebagai pemain tunggal, jangan pikir itu menjadikan kita menjadi nyaman, lalu kita bisa berkembang. Justru sebaliknya nih yang terjadi ya di industri jasa yang sedang saya jalankan. Semakin banyak pembaruan dan semakin banyak
pesaing, ya, itu mampu meningkatkan effort saya selaku pelaku industri, ya, itu untuk meningkatkan kapasitas saya. Jadi saya akan fokus kepada internal saya, kepada diri saya secara khususnya, untuk meningkatkan kapasitas perusahaan. Ya. Dengan mempertimbangkan apa? Variabel-variabel apa yang baru di luar oleh pesaing-pesaing, dan itu diinternalisasikan dan di improvement di organisasi saya. Gitu. Nah, bagaimana mentreatment pesaing-pesaing ini? Sebenarnya lagi-lagi sama seperti posisi pemasok tadi ya. Kita perlu adanya engagement. Karena biar bagaimanapun di lingkungan persaingan industri yang sama, kita tetap harus berkumpul ya dalam satu naungan yang sama, yaitu misalnya di perkumpulan atau asosiasi. Ya. Kenapa? Sebenarnya kita dengan kebersamaan itu kita sebenarnya menghadapi sesuatu yang sama juga, yang mengancam keberadaan perusahaan yang sedang kita jalani. Yang walaupun kita bersaing, ya, kita sedang menghadapi sesuatu yang sama, yaitu apa? Konsumen. Yang konsumen ini tadi semakin hari semakin cerdas, semakin tahu hak-haknya. Kita sebagai produsen belum tentu sepaham atau belum tentu secerdas para konsumen. Nah, saling silang informasi antar pesaing ini juga memberikan efektivitas, gitu. Selanjutnya juga ada lembaga pemerintah yang tentunya mengatur ya, bagaimana secara umum itu pergerakan atau bagaimana organisasi itu berkembang. Ya, dari segi kenegaraan tentunya jadi permodelan pemerintahan juga akan memberikan pengaruh kepada organisasi yang ada di dalam negara tersebut. Lembaga keuangan juga jangan lupa ya, ada lembaga keuangan yang sifatnya juga untuk mensupport produsen-produsen yang ada. Karena apa? Biar bagaimanapun perusahaan-perusahaan besar ya seperti Hairul Tanjung Corp, ya, Cetis Corp, lalu misalnya Capital yang dipimpin oleh Sandiaga Uno misalnya, itu selalu ada institusi perbankan ya di dalam holding perusahaan tersebut. Ya, gunanya untuk apa? Ya, tidak lain dan tidak bukan untuk menyokong dana. Ya, ada kemudahan dana di situ. Ya, juga memberikan akses yang mudah untuk kegiatan-kegiatan proyek-proyek besar yang akan digarap sama holding perusahaan.